Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islami. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan mencoba mentadaburi salah satu ayat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah, mengambil pelindung selain Allah, mengambil sandaran selain Allah, dipermisalkan seperti laba-laba yang membuat sarangnya, atau laba-laba yang membuat rumah. Dan Allah menyebutkan, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya serapuh-rapuh rumah itu adalah rumah laba-laba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah melihat rumah laba-laba yang memiliki arsitektur yang cukup indah, tekstur yang cukup menarik? Para pakar zoologi menyebutkan bahwa sarang laba-laba ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih elastis daripada rompi anti peluru. Bahkan dengan diameter yang sama dengan besi, laba-laba ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Ini menurut pakar zoologi. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba. Ada apa di balik perbedaan antara sudut pandang para pakar perhewanan dan sudut pandang Al-Quran? Menurut pakar perbinatangan bahwa sesungguhnya rumah laba-laba rumah yang paling kuat. Tapi menurut Al-Quran, rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Ada apa di balik itu semua? Tentunya apabila kita mengamati bagaimana tekstur dari rumah laba-laba. Sebenarnya rumah laba-laba itu disebut oleh Allah serapuh-rapuh rumah karena rumah itu tidak memiliki esensinya sebagai rumah. Di setiap kita melihat ada sarang laba-laba, di situ hanya dihuni oleh seekor laba-laba saja.
Dan yang menghuni sarang tersebut adalah laba-laba betina. Kenapa demikian? Karena laba-laba, apabila ia berada, laba-laba betina, setelah selesai ia memenuhi hajatnya, kebutuhan biologisnya, maka laba-laba jantan harus segera keluar dari sarangnya. Karena apabila tidak segera keluar dari sarangnya, maka akan dimangsa oleh laba-laba betina. Begitu juga laba-laba betina dengan anak-anaknya. Anak-anak harus segera keluar dari sarangnya. Apabila tidak segera keluar dari sarangnya, maka laba-laba betina akan memangsa anak-anak mereka. Inilah hakikat dari sebuah rumah, akan tetapi tidak memiliki esensi. Kemudian yang kedua, apabila kita mengamati rumah laba-laba atau sarang laba-laba, rumah ini tidak memiliki fungsi. Kenapa tidak memiliki fungsi? Apabila dalam cuaca yang panas, maka dia akan terkena panasnya. Tidak dapat melindungi dirinya dari panasnya terik matahari. Begitu pula sebaliknya, ketika turun hujan, maka tidak dapat melindungi dari air. Inilah sebab Al-Quran menyebutkan bahwa serapuh-rapuh rumah itu adalah rumah laba-laba. Yang pertama karena esensinya, dan yang kedua karena fungsinya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah, yaitu pandemi COVID-19. Hikmahnya adalah kita diperintahkan untuk kembali kepada keluarga kita, sebagaimana himbauan dari pemerintah supaya kita menetap di rumah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumahnya layaknya surga, baiti jannati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah tolak ukur kebaikan. Di antaranya dilihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah laba-laba tadi dapat kita ambil sebuah pelajaran. Apabila kita melihat rumah laba-laba, dari luar terlihat indah, dari luar terlihat menarik, akan tetapi dalamnya rapuh. Maka rumah tangga seorang muslim bukan hanya memperbaiki casingnya saja, tapi kita harus memperbaiki dalamnya. Mari kita jadikan rumah tangga kita jadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan rumahnya sebagai surga. Maka sudah selayaknya seorang suami menjadikan rumahnya sebagai surga bagi istri. Seorang istri menjadikan rumahnya surga bagi suaminya. Orang tua menjadikan rumahnya sebagai surga bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari panasnya api neraka. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini. Yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga dari panasnya api neraka adalah senantiasa memerintahkan ketaatan kepada mereka dan senantiasa mengingatkan mereka supaya tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah
dan senantiasa mengingatkan mereka bidzikrillah, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam satu keluarga di dalamnya mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, kata beliau, yunjikumullahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari panasnya api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Semoga dapat memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada kita semua, bahwa sebaik-baik rumah tangga adalah rumah tangga yang senantiasa menyandarkan dirinya dan keluarganya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.